semua dipanen, lalu disemprot dengan fungisida semuanya. Nanti muncul istilahnya bunga baru. Ini patek itu jangankan gini, udah dipanen ya, dibawa ke rumah, mau dijual ke pasar, hanya 1 malam aja, nanti besoknya pasti banyak lagi. Bukan baik, terserang semua itu yang cabai atau tomat yang di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kami Bintek Tani, Bincang Teknologi Tani. Kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang menyerang tanaman hortikultura, utamanya tanaman cabai. Untuk patek itu penyebabnya apa sih Pak? Penyebabnya itu patek disebabkan oleh jamur Calotriticum SPP atau Calotriticum capsicum khusus untuk cabai. Itu virus atau jamur atau bakteri Pak? Jamur. Jamur. Dimana jamur itu kan berkembang biak dengan spora dan miselium. Miselium ya. Ya. Soalnya gini Pak, di petani itu kebanyakan di lapangan terhadap penyakit patek itu disebutnya virus sebenarnya gitu. Jadi banyak yang salah paham gitu Pak. Jangan gini, penyakit itu disebabkan oleh ada beberapa penyebab penyakit ya. Oh iya. Satu disebabkan oleh virus. Ada juga ya Pak. Kedua disebabkan oleh bakteri. Ketiga disebabkan oleh jamur. Nah, itu patek ya disebabkan oleh jamur Calotriticum. Oh iya, siap. Ini Pak, untuk selanjutnya Pak, gejalanya itu gimana Pak? Nah, untuk gejalanya itu bisa dilihat di batang ya, di daun atau di buah. Kalau masih masa vegetatif gitu kan, bisa muncul di batang sama di daun. Nah, terjadi istilahnya bercak berwarna coklat kehitaman. Ya. Lalu bercak itu mengering. Nah, seperti mau mati gitu. Iya. Nanti daunnya tuh bercak-bercak gitu kan. Di batang juga sama, nanti ada bercak-bercaknya. Nah itu, tapi paling sering kelihatan juga di buah. Buah itu lebih nampak karena di cabainya itu ada bulatan-bulatan seperti borok ya, bahasa Sundanya. borok ya. Tapi mengering gitu. Jadi si buahnya terkena semacam borok tapi mengering ya, akhirnya mengering. Mengering. Nah, akhirnya nanti si cabenya juga kerdil dan mengering juga akhirnya gitu, menjadi keriput. Nah, itu biasanya. Bisa kerdil, mengering. Iya. Kalau dari daun tadi Pak ada yang bercak ya? Ya bercak. Bercaknya makin banyak juga makin parah. Nah, kerugiannya kalau di daun itu biasanya asimilasi proses fotosintesis ya tidak berjalan dengan sempurna sehingga nanti pertumbuhannya menjadi terhambat. Oh, tidak normal itu Pak? Tidak normal, baik pertumbuhan vegetatif apalagi nanti pertumbuhan ke generatif ke buah. Iya. Nah ini Pak, untuk faktor-faktornya apa saja nih Pak? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan patek ya. Satu, memang ada sumber infeksi. Sumber infeksi. Nah, sumber infeksi itu berarti bibit patek itu sendiri ya. Yaitu bibitnya itu bisa terbawa benih sendiri. Setelah benih. Ya. Atau memang di tempat itu sudah ada benih dari si patek itu atau spora dari si patek. Terus juga mungkin terbawa dari luar baik oleh serangga maupun oleh manusia itu sendiri. Jadi sumber infeksinya itu. Jadi manusia juga bisa menyebabkan ya Pak? Bisa sekali. Baik dari celananya, dari baju, dari tangan, dari peci segala. Kalau misalkan ini sikut menggores tuh Pak? Menggores kena daun yang ada patek ya bisa menyebarkan. Lalu kalau begitu Pak, berarti alat pertanian juga bisa jadi penyebab? Mau cangkul, mau itu asal nanti nempel gitu kan bisa. Iya. Makanya untuk di daerah-daerah hortikultura ya sepertinya
bahwa alat-alat pertanian itu harus disterilisasi menggunakan alkohol biasanya. Nah, istilahnya dikalibrasi Pak, padahal bukan. Bukan dikalibrasi, Bukan, ya? disterilisasi. Disterilisasi ya. Sterilisasi. Kalau ada yang elektroniknya baru dikalibrasi ya Pak. Sterilisasi. Nah, terus faktor yang kedua yang lebih penting itu bisa berkembang karena ada faktor iklim yang mendukung ya. Itu ya seperti suhu, kelembaban, dan curah hujan misalnya. Nah, ketika kelembabannya mendukung untuk pertumbuhan patogen tersebut atau patek, ya itu bisa berkembang. Bisa berkembang. Berarti iklim yaitu suhu, kelembaban, dan curah hujan. Nah, Suhu, kelembaban, curah hujan. ya termasuk penyinaran matahari. Nah, itu kalau memang cocok gitu untuk pertumbuhan patek, itu akan berkembang dengan baik. Bisa cepat ya Pak? Ya, terutama dalam kelembaban tinggi, yaitu di atas sepertinya 70 sampai 80% Kelembabannya. kelembaban. Itu sangat mendukung ke Sangat perkembangan mendukung patek. untuk pertumbuhan patek. Apalagi kalau musim hujan ya Pak? Iya, musim Musim hujan ada panas matahari tinggi juga. Jadi itu akan menjadi kombinasi yang bagus ketika matahari tinggi, hujan banyak gitu ya, kelembaban akan tinggi karena terjadi penguapan di situ yang itu. Sehingga intensitas matahari tinggi, iya, air banyak, hujan. iya, Itu bisa mendukung. sangat mendukung. Kalau ini Pak di dataran tinggi itu suka ada kabut tuh. Kabut ngaruh nggak Pak? Yang ngaruh ke kelembaban Sama itu juga. sama itu. Lumayan Kelembaban. juga ya Pak ya. Yang tadi satu kan faktornya adalah dari sumber infeksi ya. Ya, Kedua adalah iklim. Ya, ketiganya faktor penyebaran biasanya, faktor penyebar. Oh, yang tadi ya, faktor penyebaran. Itu apa saja Pak? Ya, angin, air, termasuk Manusia, termasuk ada serangga dan atau hewan lainnya gitu ya. ya. Itu akan mempercepat dari segi perkembangbiakan si patek tersebut gitu. Luar biasa ya Pak ya, si patek ini ya. Padahal jamur ya Pak. Ya, jamur itu akan lebih cepat aja sih berkembang biak karena dia sporanya itu langsung pecah gitu ya. Langsung terbawa angin, nempel di suatu tanaman. Nah, itu nanti akan tumbuh di sana dan berkembang biak lagi gitu. Padahal bersatu ya Pak. Apa? Padahal bersatu itu jamur. Iya, tapi kan ya begitulah, Allah Subhanahu wa taala udah menciptakan luar biasa gitu ya. Si Tapi jamur jamur itu pasti ada fungsinya di alam ini gitu kan. Tapi memang menurut petani atau kita itu disebut penyakit. Tapi mungkin buat yang lainnya ya mungkin ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ya, mungkin pasti Pak ada manfaatnya. Ada manfaat. Pasti ada plus minus, ada negatif, positif gitu Pak. Ya, Ada baik dan buruk gitu. semua juga kan gitu. Pasti yang ada yang diciptakan itu pasti akan ada manfaat dan berguna untuk di alam semesta ini. Ya, gitu. Cuma kita aja yang belum tahu. Kurang peka gitu Pak. Belum peka gitu. Bukan kurang peka, kita belum tahu secara pengetahuan, secara kebutuhan gitu. Ya mungkin sebetulnya serangga itu berguna seperti itu kan. Tapi kita belum tahu bergunanya di mana. Untuk gitu, siapa ya Pak? Untuk siapa? Jadi kalau peribahasa orang tua ini Pak, bahasa Sunda ini ya. Iya. Tepat-tepat Gusti Allah ciptakan makhluk dan menawa fungsinya cuma pada Ya, dunia. saya yakin itu ada ya, fungsinya. Dan memang ada fungsinya di alam ketika ekosistem itu berjalan. Harus ada rantai makanan, itu saling ada keseimbangan. Sebetulnya di alam yang tidak banyak campur tangan manusia itu keseimbangan terjadi. Pasti. Seperti di hutan gitu kan, tidak ada istilah hama dan penyakit. Karena memang udah seimbang. Tidak ada terjadi kerugian yang karena si hama mungkin ada musuh alaminya ya Pak? Ada musuh alaminya seimbang. Jadi dalam jumlah yang seimbang semuanya akhirnya tidak terjadi masalah. Tidak ada endemik gitu ya, beda di budidaya kan, ketika di budidaya itu karena manusia ingin memproduksi lebih tinggi, harapannya mulus. Ya kita mendorong supaya mulus kan, dipupuk, dilakukan penyiraman, akhirnya pertumbuhannya lebih tinggi, lebih cepat, tapi akhirnya diikuti juga oleh hama kan, penyakit yang mengganggu itu ya. Bukan mengganggu sebetulnya, karena dia datang ke sana, makanannya banyak, cocok, dia jadi berkembang biak juga gitu. Jadi si hama dan penyakit juga butuh survive gitu Pak, butuh bertahan hidup itu.
bukan ya, maksudnya ketika makanannya banyak, ini yang mengikuti kan banyak, itu alamiahnya gitu kan. Iya, otomatis seperti itu. Cuma manusia itu tidak mentolerir terhadap istilahnya kerusakan yang tanaman itu gitu kan. Iya. Beda lagi sama di hutan ya. Ya, di utama kan dibiarkan aja, karena ketika ini terlalu tinggi nanti ditekan oleh hama dan penyakit, turun. Hama penyakit kekurangan makanan akan turun lagi, gitu kan. Akhirnya seimbang semua. Jadi keseimbangan alam itu terjadi karena ekosistemnya berjalan secara alamiah. Berarti si rantainya berjalan ya Pak ya? Berjalan. Tapi karena manusia aja yang keinginannya lebih tinggi karena fokusnya ke tanaman aja. Iya, jadi si rantainya nggak jalan ya Pak? Nggak jalan. Siap. Nah ini Pak untuk langkah selanjutnya nih, kan ini sudah banyak serangan nih, ada serangan gitu ya, bukan banyak. Nah, nanti si petani itu harus bagaimana? Apa harus dibiarkan, atau dikendalikan, atau bagaimana? Ya si petani dari awal sudah harus merencanakan ya, merencanakan usaha tani itu bukan saja merencanakan pertumbuhan tanaman gitu kan, tapi merencanakan juga bagaimana tanaman itu tidak terserang penyakit patek seperti itu. Jadi harus bisa mencegah ya Pak? Ya harus direncanakan dari awal. Ada step by stepnya ya. Kan gini, biasanya petani itu berpikirnya yang penting saya tanam cabai tumbuh gitu kan. Dapat untung. Dapat untung. Jadi apa yang dihitungkannya cabainya. Iya. Tapi masalah tanahnya, masalah faktor-faktor lainnya tidak dipikirkan. Masalah nanti akan terjadi patek tidak diperhatikan kan. Nah harusnya kan udah diantisipasi karena udah menjadi resiko. Ketika ada tanaman pasti bakal ada hama dan penyakit. Itu udah hukum alam ya Pak? Hukum alam. Tadi kan disebutkan dengan rantai makanan ya, itu. Betul. Nah makanya untuk mengurangi serangan penyakit itu maka kita harus istilahnya kalau bahasa itunya prepare ya, mempersiapkan. Jadi jangan menggunakan bibit yang jelek. Yang mengandung patek gitu ya. Harusnya gunakan bibit yang bebas hama dan penyakit gitu kan. Itu salah satu pengendaliannya Pak ya? Ya itu pengendaliannya. Kedua, ketika kita menghadapi musim kemarau basah begini atau musim hujan, harusnya membuat istilahnya jarak tanam yang renggang, jangan terlalu rapat gitu. Untuk salah satu untuk mengakali iklim itu ya Pak? Iklim tadi kan supaya kelembabannya tidak terlalu tinggi. Jadi direnggangkan. Terus juga nanti drainasenya atau paritnya ditinggikan gitu kan, supaya si tanah itu tidak terendam air sehingga kelembabannya menjadi tidak terlalu tinggi gitu. Kalau misalkan terendam air gimana itu Pak? Ya kelembabannya menjadi tinggi, lebih tinggi atau di sini paritnya ya kalau semua basah gitu kan harusnya cepat dikeringkan. Makanya ketika menghadapi musim penghujan, pengaturan bedengannya ditinggikan gitu, drainasenya untuk membuang air ya bagus gitu. Terus jarak tanam direnggangkan. Nah, itu persiapannya dari awal. Itu konsep awalnya itu ya Pak? Ya, benihnya gunakan yang bagus gitu kan, yang bebas sama penyakit. Juga penataan lahannya supaya kelembabannya rendah. Langkahnya apa lagi Pak selanjutnya selain itu? Langkah selanjutnya ya kalau memang bisa aja mungkin nanti seed treatment ya atau perlakuan benih dengan menggunakan istilahnya yang biologi ya bisa, yang nabati bisa gitu kan. Mungkin yang biologi sepertinya menggunakan PGPR gitu ya. Apa itu Pak PGPR Pak? Ya mungkin ada teman-teman yang belum paham. Yang belum tahu. PGPR itu sebetulnya bakteri sih yang dikembangbiakan gitu, dicampurkan antara bakteri-bakteri berguna dicampurkan, lalu nanti bisa istilahnya untuk menjadi lawan dari patek tersebut gitu kan. Lalu PGPR juga ada manfaat untuk memberikan istilah mendorong atau memacu pertumbuhan gitu. Pemicu ya Pak ya? Ya kalau namanya mau keren sih PGPR, gak tahu nih bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris. Jadi Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Kalau anak-anak zaman sekarang apa nyebutnya PGPR ya? PGPR. Orang mudah Sunda PGPR gitu. Itu direndam pasti benihnya pakai PGPR. Ya sebetulnya perlakuan seed treatment ya direndam, benih direndam dalam jangka 10-15 menit dalam larutan PGPR. Itu perbandingan air sama PGPR? PGPR-nya biasanya diperbandingkan 10-15 cc per liter. 10-15 cc per liter air. Ya berarti kalau kita membuat setengah liter ya kita tinggal ngasih 7,5 cc ke 1 liter air.
Lalu si benih masukkanlah aja ke direndam ke yang setengah liter itu gitu kan. Tadi berapa Pak? Durasinya 15 menit ya? 10 sampai 15 menit. 10 menit sampai 15 menit ya. Nanti angkat baru disemai gitu kan. Kalau itu Pak PGPR bisa diaplikasikan langsung ke tanaman? PGPR itu sebetulnya banyak sih digunakan, bisa langsung ke benih, bisa langsung ke pupuk, bisa langsung ke tanaman, bisa langsung ke lahan sebetulnya disemprotkan. Karena pada prinsipnya PGPR itu menyemaikan bibit dari bakteri tersebut. Yang antagonis itu Pak? Iya, supaya berkembang di benih, bisa berkembang di pupuk organik, berkembang di tanah, berkembang di tanaman, sehingga semua istilahnya ditutup dengan bakteri-bakteri menguntungkan yang bisa nanti menahan perkembangan penyakit. Pada prinsipnya itu. Jadi mau dimanapun boleh sebetulnya itu, karena tidak akan mengganggu terhadap ekosistem ya. Berarti untuk pencegahannya ya Pak, tadi dari PGPR dipakai untuk pencegahan dengan si treatment perendaman benih. Iya. Terus diaplikasikan lagi ke pupuk. Boleh, ya. Difermentasi gitu ya pakai PGPR. Ya disemprot aja. Disemprot aja. Terus kalau misalkan disemprotkan ke tanaman, iya nggak apa-apa. Bagus juga kalau sudah ada tanamannya. Nah selain PGPR ada apa lagi Pak untuk bahan pengendali atau untuk pencegahan patek ini? Ya kalau khusus patek sih paling yang kimia, fungisida kimia. Kalau agen hayati ya lainnya ada lagi nggak Pak? Ya trichoderma kan bukan patek yang itunya. Oh targetnya beda ya Pak? Layu. Sasaran ya. Fusarium. Kalau trichoderma ya lebih khusus ke layu fusarium. Tapi kalau PGPR bisa ke layu ya bisa ke patek sih. Oh iya. Nah itu Pak selanjutnya tadi Bapak ada kimia. Ya kimia gunakan aja gitu bahan aktif yang apa? Yang efektif. Ya seperti yang mengandung tembaga gitu kan. Tadi mangkosep gitu kan bahan aktifnya ya. Dan itu banyak ya di toko yang istilahnya buat fungisida. Ya, betul. Nah itu bisa mungkin benih bisa aja direndam dalam larutan fungisida tersebut gitu kalau yang kimia, atau nanti si lahannya disemprot dulu dengan yang bahan kimia juga fungisida gitu. Nah itu dalam rangka menurunkan jumlah sumber infeksi sebetulnya, sumber infeksi dari patek tersebut. Ya itu baru tingkat benih ya Pak ya. Ya benihnya bisa disemprot itu sebetulnya sekaligus nanti kalau udah ada di pertanaman ya di persemaian juga bisa disemprot gitu ya. Tapi yang pasti ya mengikuti aturan yang benar ya, mengikuti jenisnya fungisida gitu kan. Lalu dosisnya juga benar sesuai dengan anjuran, kalau memang 1 cc atau 2 cc per liter gunakan. Terus cara menyemprotnya juga menggunakan sprayernya jangan terlalu besar. Karena begini, sebetulnya untuk jenis fungisida itu penyemprotan harus menggunakan sprayer yang kecil dropletnya. Mengkabut gitu kan. Dikabutkan Pak. Itu tujuannya untuk apa sih Pak? Tujuannya agar nanti si airnya itu bisa nempel di daun-daun atau di batang itu menutupi semua. Jadi bisa menutupi semua gitu ya. Ya karena makin kecil itu nempelnya makin bagus, makin rata. Tapi beda lagi kalau makin semprotannya makin besar itu bukan malah nempel, malah boros juga ya Pak? Boros yang ngalir juga. Tidak kan harusnya nempel lama di daun itu, di batang. Tujuannya. Jadi si bintik-bintik kecil itu di daun, si kabutnya itu Pak? Ya kabutnya kalau kita gambarkan itu kan titik-titik gitu. Nah di daun airnya gitu, partikel titik-titik gitu kan. Nanti si nutupi daun. Nanti kalau ada spora nempel ke sana tidak bisa tumbuh karena sudah dicegah. Ada fungisidanya. Tapi sayangnya petani itu biasanya nyemprotnya ya besar-besar, terus jauh gitu kan. Ya istilahnya Pak setengah dikumbah gitu sudah untuk gitu. Ya, setengah dicuci gitu. Dicuci, akhirnya ya bersih lagi, pestisidanya nggak ada. Ditambah lagi penguapan Pak. Ya ada, ya penguapan. Iya, ada penguapan, ada apa. Ya sebetulnya itulah fungsi itu, maka harus tepat caranya itu. Penyemprotannya harus ya bagian-bagian daun batang disemprot dengan pengabutan yang kecil sehingga tertutup, sehingga yang namanya spora atau Mesilea itu tidak bisa tumbuh di sana. Karena prinsip dari pengendalian
cendawan itu atau jamur, Ya. yaitu menutupi bagian tanaman supaya jangan nanti terkena Oh. jamur yang tumbuh. Jadi semacam perisai itu Pak. Ya, perisai. Pelindung gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang masuk ke sana bisa mati. Kalau ada yang sudah ada di sana juga tidak bisa berkembang. Oh, mungkin bisa mati juga ya Pak ya? Ya matilah gitu, tapi tidak bisa berkembang. Jadi tadi kan Pak udah benih ya, pemilihan benih yang tahan segala macam gitu ya. Iya. Terus seed treatment juga pakai PGPR. Lalu apa lagi Pak pengendaliannya? Kimia udah ya Pak. Dan pengendaliannya apa lagi kira-kira? Ya sanitasi. Oh, ya. Tuh kadang-kadang yang terlewat itu Pak. Enggak, sanitasi itu kan bisa berjalan dari awal sampai akhir. Oh, dari mulai kita berencana pengolahan tanah, kita harus sanitasi terus sampai akhir. Ya sanitasi itu gini, sanitasi dan eradikasi ya. Sanitasi dan eradikasi selektif. Jadi ketika nanti kita semai gitu Ya. kan, ada tanaman yang terserang, itu harus sudah kita ambil. Eradikasi. Eradikasi gitu, Buang, bakar. bakar. Nanti setelah di pertanaman ada juga gejala yang sudah terserang, Ya. ambil gitu kan, Eradikasi lagi. eradikasi lagi. Terus nanti kalau sudah berbuah, buahnya kan kadang-kadang terserang nih. Seharusnya kalau dari satu tanaman itu biasanya dianjurkan kalau sudah ada patek semua dipanen gitu kan, dihabiskan, lalu disemprot dengan fungisida semuanya. Oh. Nanti muncul istilahnya bunga baru dan itu sehat. Itu kalau sudah biasa, tapi udah parah sih kalau gitu. Oh, jadi kalau udah parah, si buahnya itu harus dipanen semuanya. Harus dipanen semua. Karena gini, patek itu jangan kan gini, udah dipanen ya, dibawa ke rumah, mau dijual ke pasar, hanya satu malam aja, nanti besoknya pasti Banyak lagi. bukan baik, terserang semua itu yang cabai atau tomat yang bener. Oh, berarti si patek ini tidak hanya menyerang di lapangan ya Pak, di kebun Enggak, ya? kalau sudah dipanen juga kan masih metabolisme cabai Jamurnya. atau cabai rawit ya, Ya. masih berjalan. Masih Dia berjalan. masih bisa berkembang biak Di gudang berarti, sampai di pasar. sampai di pasar. Jadi pedagang udah tahu kalau udah mulai ada serangan patek, dia akan dipilih, disortir, dibuang. Walaupun itu sudah ada kontaminasi sebetulnya, tapi akan memperlambat. Ya seharusnya memang mulai dari petani, dari kebun. Jadi kalau yang terserang patek itu jangan disatukan dengan Yang bagus. cabai yang bagus gitu kan. Nanti kasihan pedagang juga. Bisa rugi lah. Ya nanti semua busuk itu bisa terserang. Tapi kan Pak, kebanyakan petani kan males juga. Dijual. Memang kalau kita anjurkan disemprot dulu juga kurang bagus ya. Iya. Andai kan kita, sebelum panen disemprot gitu langsung dipanen, tapi itu bahaya ke kesehatan. Residu ya Pak. Ya, kesehatan. teman. Apalagi kalau udah dipanen disemprot, bahaya lagi. Ya. Jadi tidak boleh. Tapi kemungkinan petani ada yang begitu. Pasti Pak, ada pasti. Kalau misalkan direndam Pak, efektif nggak? Si buahnya udah dipanen, direndam itu bisa. Jadi fungisida. Nggak pakai air hangat mungkin Pak? Oh ya enggak lah. Nggak bisa ya Pak? Nah ini justru ya harus dicarikan juga, mungkin dicoba dengan tadi yang pestisida fungisida botani ya, yang menggunakan daun sirih gitu. Oh iya, daun sirih sama bawang itu ya Pak? Ya bawang putih atau apa, tapi nggak tahu efektivitasnya sejauh mana ketika hasil panen di perlakuan itu harus dicoba ya. Ya silakan aja kepada para petugas ya. Insya Allah. Jadi itulah itunya dahsyatnya serangan patek gitu ya. Jadi dari mulai persemaian sampai panen sampai di pasar juga masih terserang, masih bisa berkembang. Harus berkembang. Untung udah sampai perut mah enggak mungkin ya. Sampai tukang bakso. Panas. Sampai tukang bakso. Iya. Istilahnya ya menggunakan biologi ya udah gitu kan. Sanitasi ya udah gitu kan ya. Eradikasi kimia juga udah, eradikasi udah, ya itulah pengitunya. Upaya-upaya untuk pengendalian patek.
Siap, siap, Pak. Siap. Terima kasih nih Pak ilmunya nih. Nambah lagi tiap hari. Nambah ilmu lagi. Oke, pemirsa, semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita, mengingat lagi ilmu-ilmu yang lama yang sudah tidak aktifkan lagi gitu, ya, dengan nonton YouTube kita Bintek Tani. Dari yang kita bincangkan, banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Ternyata dahsyatnya, luar biasa si Patek ini tidak hanya menyerang di kebun, juga bisa menyerang ketika sudah dipanen sampai ke gudang, sampai ke pasar juga.